Halo, para pemandu hebat. Langsung saja ya, ini dia panduan kilat buat Anda semua, buat kita semua, untuk memimpin gerakan menuju komunitas yang lebih bahagia dan sejahtera. Oke, sebelum kita bahas yang teknis-teknis, coba deh kita tarik napas dulu sebentar, kita renungkan, sebetulnya apa sih artinya gereja yang bahagia, menginspirasi, dan sejahtera itu? Visi besar apa sih yang sebenarnya mau kita tuju bareng-bareng? Nah, di sini, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah visi besar tadi. Biar nggak cuma jadi tulisan di kertas, tapi jadi langkah-langkah nyata yang bisa Anda pimpin langsung. Kita sambungkan kenapanya dengan gimananya. Oke, kita mulai ya. Inti dari semua gerakan ini, tujuan akhirnya, itu sebenarnya terangkum dalam 3 kata. 3 kata yang kuat banget, yang jadi pilar buat semua yang akan kita kerjakan. Nah, ini dia, Ardaskas X periode 2026-2030, punya visi untuk gereja yang bahagia, menginspirasi, dan mensejahterakan. Dan program APP 2026 ini adalah langkah paling awal kita untuk mewujudkan mimpi besar itu. Jadi apa sih artinya 3 kata tadi? Kita bedah satu-satu. Bahagia itu artinya kebutuhan material, emosional, sosial, sampai spiritual jemaat terpenuhi. Menginspirasi, nah ini artinya kita yang mulai duluan, kita yang proaktif membangun jejaring kasih. Dan yang terakhir, mensejahterakan, artinya kita bantu masyarakat biar bisa hidup lebih penuh, lebih sempurna. 3 hal ini kompas kita. Visi sebesar ini jelas nggak akan jalan tanpa Anda semua. Makanya penting banget untuk kita paham apa sih peran spesifik kita sebagai pemandu dalam gerakan ini. Andalah motor penggeraknya. Dan ini kuncinya. Sebelum memimpin pertemuan, para pemandu diminta untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan juga perlu mempersiapkan diri secara pribadi. Jadi, ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal persiapan hati. Kesungguhan Anda itu loh yang nanti bakal jadi percikan api buat umat. Penting juga untuk dicatat, strukturnya beda ya. Untuk kelompok umum, pertemuannya ada 5 kali. Ini perjalanannya lengkap, dari data sampai aksi. Nah, untuk kelompok anak dan remaja, lebih ringkas, cukup 3 pertemuan. Fokusnya ke bagaimana jadi pribadi yang peduli, semangat, dan bahagia. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang akan kita lakukan. Gimana sih alurnya? Yuk kita lihat perjalanan 5 langkah yang nanti akan Anda pandu di setiap kelompok. Jadi ada 5 langkah nih. Pertama, kita pahami dulu situasinya pakai data. Kedua, kita buka kunci dana sosial yang ada di gereja. Ketiga, kita tumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Keempat, pentingnya punya pedoman yang jelas. Dan kelima, baru deh kita ambil langkah pertama untuk membantu. Nah, kelima langkah ini kalau digabung, inilah wujud nyata dari gereja yang menginspirasi. Kita nggak cuma ngomong, tapi kita benar-benar bergerak. Langkah pertama tadi kan soal data. Nah, ini dia potret komunitas kita. Bisa kita lihat, 90% itu masuk kategori sejahtera. Tapi, fokus kita ada di yang 10% ini, yang masih prasejahtera. Mereka lah yang paling butuh dukungan kita. Dan disinilah peran gereja. Seperti yang tertulis, tugas gereja adalah menjembatani data komunitas prasejahtera dengan sumber daya yang dimilikinya. Keren ya? Jadi, kita tuh bukan cuma ngumpulin data. Bukan, tugas kita adalah jadi jembatan. Jembatan kasih yang nyambungin antara yang butuh bantuan dengan sumber daya yang kita punya. Ngomong-ngomong soal sumber daya, kita nggak mulai dari nol loh. Kita punya modal. Lihat deh, ada dana APP paroki yang 25%-nya bisa untuk pemberdayaan. Ada dan PAMIS, 15% dari kolekte untuk bantuan karitatif, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Bahkan ada dana pendidikan dari kreativitas paroki. Inilah alat konkret kita untuk mewujudkan gereja yang mensejahterakan. Nah, setelah tahu kebutuhannya, tahu juga sumber dayanya, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita melangkah? Ini nih bagian paling pentingnya. Bergerak dari sekedar sadar, jadi benar-benar berbuat sesuatu. Inilah inti dari menginspirasi, berani mulai. Oke, jadi setelah semua rencana, semua aksi, ujung-ujungnya kita mau kemana sih? Yuk kita kembali ke tujuan akhirnya, ke fondasi semuanya. Mewujudkan gereja yang betul-betul bahagia. Dan bahagia itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang loh, ini sangat nyata. Ada 4 dimensinya. Pertama, material. Sandang, pangan, papan, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kedua, emosional. Semua anggota merasa didukung, aman, dihargai. Ketiga, sosial. Ada ikatan komunitas yang kuat, saling tolong. Dan keempat, spiritual.
Ada hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Nah, inilah gambaran utuh bahagia yang kita tuju. Pada akhirnya, inilah wujud mensejahterakan yang sesungguhnya. Gereja itu hadir untuk membantu orang-orang mencapai kondisi hidup yang ideal, di mana mereka bisa mencapai potensi penuh mereka, mencapai kesempurnaan mereka sebagai manusia. Kita menciptakan ekosistemnya. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Siapkah Anda menjadi jembatan kasih itu? Karena semua ini dimulai dari Anda, dari kepemimpinan Anda. Yuk, kita mulai pekerjaan penting ini bersama-sama.